Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berpuasa, mungkin rata-rata orang akan ada yang mengalami masalah mulutnya ya, mulai dari bibir pecah-pecah sampai ada yang mengalami bau mulut. Nah, karena ketika kita puasa kan tidak minum, tidak makan berjam-jam ya. Nah, ini bisa menyebabkan namanya halistosis. Tetapi teman-teman ya tidak usah khawatir ya, teman-teman cukup mencegah dan juga menghilangkan masalah tersebut ya. Jadi kita akan membahas cara cepat hilangkan bau mulut saat puasa. Ketika teman-teman ya berpuasa tiba-tiba mulutnya agak bau ya, yaitu kalau seandainya ngomong ke orang kan itu agak mengganggu, kemudian juga kurang percaya diri akhirnya ketika kita ngomong dengan lawan bicara mulut kita tidak nyaman ya ataupun bau. Bau mulut itu sebenarnya bisa dari dalam mulut sendiri ataupun dari luar ya. Nah, penyebab paling sering bau mulut itu biasanya ada bakteri ya di area gigi maupun di area lidah. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menghilangkan bau mulut saat teman-teman berpuasa. Yang pertama, cukup minum air putih. Bukan berarti saat puasa teman-teman boleh minum, ya enggak. Yang dimaksudkan cukup minum air putih ya ketika teman-teman berbuka dan juga ketika teman-teman menjelang sahur ya sampai sahur itu harus mencukupi kebutuhan airnya. Jadi jangan malas minum ya. Jangan hanya mementingkan makan. Teman-teman bisa menggunakan metode 242 ataupun metode lainnya boleh. Ya, maksudnya ini 2 gelas saat berbuka, 4-nya ini 4 gelas ya dari berbuka sampai ke menjelang sahur. Kemudian 2 gelas lagi saat sahur. Nah, itu teman-teman ya agar membuat mulut kita lembab. Menjaga area mulut tetap lembab itu merupakan salah satu cara yang menghilangkan bau mulut. Ketika cukup cairan ya produksi air liur baik sehingga bisa mencegah ya pertumbuhan bakteri di area mulut. Kedua, konsumsi jus buah. Selain mengkonsumsi air putih, teman-teman juga bisa mengkonsumsi jus buah sebagai salah satu cara menghilangkan bau mulut. Misalkan jus buah nanas. Buah nanas ini memiliki kandungan yang bisa mengatasi peradangan dalam tubuh kita. Kemudian ya kandungan bromelain juga ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya kemudian juga bisa menurunkan infeksi bakteri. Kemudian selain buah nanas, teman-teman juga bisa mengkonsumsi jus buah jeruk ya. Nah, buah jeruk ini juga kayak vitamin C. Kemudian karena rasanya ya buah jeruk ini ya bisa membuat produksi air liur teman-teman jadi lebih banyak. Nah, dengan begitu ya bisa membantu menghilangkan masalah bau mulut teman-teman. Ketiga, cuka apel. Seandainya teman-teman tidak punya obat kumur ya, teman-teman punyanya cuka apel. Nah, teman-teman bisa menggunakan cuka apel ya sebagai salah satu cara menghilangkan bau mulut ya. Jadi cuka apel ini obat kumur alami. Kemudian cuka apel ini memiliki senyawa asam asetat bisa mengurangi pertumbuhan bakteri. Cara menggunakan cuka apel untuk obat kumur alami bagaimana? Ya teman-teman bisa menggunakan 1 gelas air hangat yang masukkan cuka apel 1 sendok ya kemudian aduk rata dan kumur selama 30 detik baru kemudian teman-teman buang. Keempat, gunakan obat kumur. Teman-teman ya bakteri di dalam mulut yaitu ada. Nah bakteri itu bisa menyebabkan masalah di mulut teman-teman ya. Misalkan bau mulut. Nah dengan menggunakan obat kumur ya ini bisa membantu teman-teman mengatasinya. Ketika teman-teman menggunakan obat kumur, jangan lupa baca komposisi dan juga baca aturan pakai. Ya pilihlah obat kumur yang bebas alkohol. Nah gunakanlah sesuai petunjuk ya jangan berlebihan. Kelima, sikat gigi. Setelah waktu berbuka puasa dan juga setelah sahur, apalagi setelah teman-teman makan, ya jangan lupa sikat gigi ya. Benar-benar bersih sampai ke sela-sela giginya itu disikat ya biar giginya bersih. Karena kalau teman-teman sikat giginya tidak bersih, ya masih ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi, ya ini nanti ada bakteri berkembang biak ya. Akhirnya teman-teman mengalami bau mulut. Teman-teman juga bisa menyikat gigi kalau memang diperlukan, misalkan saat teman-teman mandi ataupun saat memang benar merasa mulutnya agak bau ya sikat saja.
Saat puasa ya ada orang yang sikat giginya kalau pakai pasta gigi itu kurang nyaman ya. Bikin ulu hatinya nggak enak, bikin kayaknya asam lambungnya meningkat. Ya sebaiknya sikat giginya pakai air biasa saja ya tanpa menggunakan pasta gigi, itu bisa juga. Keenam, bersihkan lidah. Teman-teman ya tidak hanya membersihkan gigi dengan sikat gigi, teman-teman juga harus membersihkan lidah. Karena di lidah juga bisa tumbuh bakteri ya, akhirnya jadi bau mulut. Membersihkan lidah bagaimana? Nah, ada alat yang dijual di toko-toko, itu banyak ya, di online juga ada ataupun di toko-toko, yaitu alat khusus untuk membersihkan bagian lidah. Ketika lidah bersih, gigi bersih, ya itu nanti akan membuat mulut teman-teman jadi lebih sehat. Ketujuh, menjaga kesehatan gusi. Teman-teman tidak hanya menjaga kesehatan gigi, kesehatan lidah, tapi juga kesehatan gusi. Jadi di mulut ini kompleks ya. Nah, dengan begitu ya teman-teman bisa menghilangkan bau mulut. Karena nanti takutnya ya ketika gusi teman-teman bermasalah, ya itu bisa menciptakan bau mulut. Ya misalkan teman-teman ya giginya ada karang gigi, kemudian gusinya ada radang ataupun bengkak, ya itu teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter gigi yang untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian cara mencegah bau mulut. Hindari makanan menyengat ya ketika berbuka dan juga sahur. Nah, tapi lebih terkhusus saat sahur ya, misalkan peti, jengkol atau sejenisnya ya, bawang-bawangan, bawang bombay atau sejenisnya itu teman-teman hindari. Kemudian yang kedua, teman-teman hindari makanan manis, minuman manis ya, kalau bisa dikurang-kurangi. Karena ketika di dalam mulut ada sisa gula, ya itu nanti bakteri akan berkembang biak dengan cepat ya ataupun pesat. Ketiga, cegah mulut kering ya ketika berbuka, ketika sahur, jadi cukup minum ya supaya tetap lembab. Keempat, ketika teman-teman berbuka puasa ataupun sahur ya bisa menghisap lemon ataupun jeruk ya supaya produksi air liur jadi banyak, sehingga mulut tidak kering, jadi tidak bau. Nah, itu tadi teman-teman cara menghilangkan bau mulut dan juga cara mencegahnya yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.